Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan laporan membangun desa kami yang berjudul tentang pelatihan computational thinking dan pembahasan soal Bebras Challenge untuk siswa SD Negeri 009 Bintan Utara, Desa Ranjang Kuning, Kabupaten Bintan. Next. Next. Nah, kemudian ini ada anggota-anggota kelompok dari computational thinking. Yang pertama ada Ica Santika, kemudian Ahmad Haris Zulfikar, Bella Sapitri, Muhammad Raul Gustiananda, Nobi Syaputra, dan Doni Muhammad Fari. Next. Yang pertama bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan MBKM membangun desa dilakukan di Desa Ranjang Kuning. Desa Ranjang Kuning merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan MBKM membangun desa dilakukan di Desa Ranjang Kuning bertujuan untuk memudahkan masyarakat Desa Ranjang Kuning dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Okay, next. Nah, kurangnya pengetahuan bagi anak-anak sekitar, khususnya anak SD, tentang bagaimana cara mereka menggunakan komputer yang baik dan diimplementasikan untuk hal yang baik pula. Kemudian, kurangnya pengetahuan mereka tentang hal tersebut, dikarenakan tidak adanya pembelajaran di sekolah mengenai komputer, dan masing-masing dari mereka yang tidak memiliki komputer. Dan tindakan yang perlu dilakukan adalah memberikan mereka sebuah ilmu pengetahuan mengenai apa itu sebuah komputer, beserta apa manfaatnya. Dalam memberikan pengetahuan mengenai hal tersebut, akan juga diajarkan sebuah pengetahuan mengenai cara berpikir computational thinking. Next. Apa itu computational thinking? Computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau disebut dengan problem solving, dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh, meliputi decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithms yang merupakan beberapa konsep dasar ilmu komputer. Okay, next. Nah, yang pertama, bagaimana cara agar siswa SD Negeri 009 Bintan Utara bisa berpikir komputasional dan bisa mengikuti Lomba Bebras Indonesia Challenge. Nah, rumusan masalah yang kedua, bagaimana cara agar siswa-siswa SD Negeri 09 Bintan Utara dipaham cara menggunakan komputer yang baik dan diimplementasikan untuk hal baik pula. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana cara siswa SD Negeri 009 Bintan Utara memecahkan masalah menggunakan komputer. Next. Nah, tujuan kegiatan MBKM. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para siswa tentang computational thinking, memberikan ilmu pengetahuan dan edukasi cara menyelesaikan soal dengan berpikir komputasional. Diharapkan nantinya setelah anak-anak diberikan edukasi mengenai hal tersebut, mereka bisa paham cara mengaplikasikan komputer serta menyelesaikan suatu masalah dengan berpikir komputasional. Selain itu, diharapkan juga mereka dapat mengikuti lomba menyelesaikan suatu masalah dengan berpikir komputasional yang disebut dengan Bebras Indonesia. Okay, next. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, bab 2 yaitu deskripsi. Next. Yang pertama adalah identitas dari Desa Lancang Kuning. Desa Lancang Kuning, sebuah desa yang berada di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Desa Lancang Kuning memiliki daerah yang luas yaitu 1050 hektar atau 10,50 km kuadrat, yang mana di desa ini didominasi dengan hutan lindung sebesar 743,62 hektar dengan banyak penduduk kurang lebih 1.300 jiwa. Secara umum, penduduk di Desa Lancang Kuning bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Lancang Kuning sendiri memiliki 4 rukun tetangga rukun warga. Mayoritas penduduk di Desa Lancang Kuning adalah pendatang dari luar wilayah Bintan. Rata-rata penduduk yang menetap di desa adalah suku Jawa dan Sunda. Next. Sejarah singkat Desa Lancang Kuning. Lancang Kuning merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Desa Lancang Kuning terbentuk pada tahun 1984 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya hanyalah sebuah dusun atau kampung yang bernama Kampung Jago.
Kampung Jago sendiri menurut cerita orang-orang tua bahwa di zaman dulu ada seorang pendekar handal atau jagoan yang bermukim di pinggiran muara Sungai Kangka, sekarang nama Sungai Asem. Sehingga pada suatu hari ketika diketahui bahwa kelemahan pendekar tersebut hanya bisa dibunuh benang 7 warna. Next. Struktur organisasi Desa Kuning. PJ-nya sekarang itu adalah Friedrich van Reza SSTP. Kepala seksi pemerintahannya itu Surman, kepala seksi Kesra atau Kesejahteraan Rakyat Ibu Diah Ayu, kepala seksi pelayanan Ibu Dwi Andayani, sekretaris desa itu ada Bapak Asyar Widodo, kepala urusan tata usaha dan umum ada Ibu Yulia Anggraini, kepala urusan perencanaan ada Ibu Sukaria, kepala keurusan keuangan ada Bapak Kyuntoro, dan kepala dusunnya itulah Bapak Sugiono. Next. Visi Desa Lancang Kuning yaitu menciptakan peluang kesejahteraan Desa Lancang Kuning bersama BUMDes dalam rangka memajukan Desa Lancang Kuning sebagai desa wisata. Misi Desa Lancang Kuning meningkatkan pendapat asli Desa Lancang Kuning ke arah ekonomi kerakyatan yang luas. Fasilitas yang ada di Desa Lancang Kuning ada masjid, ada lapangan sepak bola, ada lahan perkebunan, ekowisata, dan BUMDes atau badan usaha milik desa. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan lanjutkan bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Kegiatan pelatihan komputasional ini dilaksanakan di SDN 009 Bintan Utara, Desa Lancang Kuning, yang bertempat pada tanggal 8 Maret 2022 sampai 10 Juli 2022 dengan tempat pelaksanaan yaitu di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Riau. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan 2 sesi, yaitu sesi pertama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dari tanggal 31 Mei 2022 hingga tanggal 2 Juni 2022. Dan sesi kedua yaitu kegiatan membuka tes evaluasi hasil pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Next. Seperti yang terlihat yaitu yang pertama, gambar pertama yaitu lokasi dari Desa Lancang Kuning, dan sebelahnya gambar lokasi dari SD Negeri 009 Bintan Utara. Dan ini juga tampak kawasan dari SD Negeri 009 Bintan Utara. Next, pada observasi yang pertama yaitu yang tujuan untuk mengumpulkan data-data yang dilakukan dengan pengamatan langsung proses pengelolaan administrasi. Seperti yang dilihat jumlah siswa yang ada di SD Negeri 009 Bintan Utara secara keseluruhan yaitu 173 orang, dan yang terdiri dari kelas 1 16 siswa, kelas 2 31 siswa, kelas 3 27 siswa, kelas 4 bagi 2 yaitu 4A dan 4B, yang dimana 4A 17 siswa dan 4B 17 siswa, kelas 5 29 siswa, dan kelas 6 dibagi 2 yaitu 6A dan 6B, yang dimana 6A yaitu 16 siswa dan 6B 17 siswa. Pada subjek kegiatan ini kami melaksanakan yaitu dengan kelas 3 dan kelas 4, yang dimana totalnya yaitu jumlah 63 orang. Next. Perumusan masalah yaitu dengan perumusan masalah yang tujuan untuk mengumpulkan puncak permasalahan yang akan diangkat di SD Negeri 009 Bintan Utara. Setelah dilakukan observasi, salah satu masalah yaitu kurangnya pengetahuan mereka tentang komputer, dikarenakan tidak adanya pembelajaran di sekolah mengenai komputer dan masing-masing dari mereka yang tidak memiliki komputer. Next. Jadi solusinya dari perumusan masalah yang ditemui, maka ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, bahwa tindakan yang diperlukan untuk dilakukan adalah memberikan siswa di SD Negeri 009 Bintan Utara sebuah ilmu pengetahuan mengenai apa itu sebuah komputer beserta manfaatnya,
Dan dalam memberikan pengetahuan mengenai hal tersebut juga akan diajarkan sebuah pengetahuan mengenai cara berpikir komputasional atau computational thinking, yang dimana mereka akan diberikan soal dan menyelesaikan masalah menggunakan cara komputasional atau komputasional, yaitu secara komputasional. Next, implementasi. Pada implementasi ini yang tujuan untuk menerapkan solusi yang sudah didapatkan di lingkungan masyarakat, maka dalam kegiatan ini menggunakan yaitu yang pertama yaitu brainstorming yang awal tentang konsep-konsep dasar materi rancangan pembelajaran berbasis computational thinking. Yang kedua, presentasi dan tanya jawab tentang pengantar rancangan pembelajaran berbasis computational thinking. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan soal tes dan tes challenge yang diberikan, hingga dari sini kami dapat melihat hasil setelah kami memberi pelajaran tentang computational thinking. Selanjutnya itu controlling. Yang controlling ini merupakan kegiatan bertujuan untuk melihat perkembangan dari solusi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian hasil MBKM membangun desa. Next. Lingkup kerja. Jadi pelaksanaan MBKM ini membangun desa, menulis melakukan sebuah kegiatan menganalisis permasalahan yang ada di desa dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam laporan MBKM yang dibuat yaitu pengetahuan siswa SDN 009 Bintan Utara terhadap kerja komputer. Dalam laporan MBKM yang dibuat, penulis memberikan sebuah penyelesaian masalah dalam bentuk pelatihan computational thinking untuk siswa SD Negeri 009 Bintan Utara. Next. Bagian jawab dan wewenang. Dalam melakukan kegiatan MBKM, penulis diberi tanggung jawab dan wewenang dalam memberikan pelatihan computational thinking untuk siswa SDN 009 Bintan Utara. Next. Jadi adapun hasil kegiatan membangun desa. Secara umum, proses pembelajaran dalam pelatihan dimulai dengan kegiatan pembukaan, lalu penyampaian maksud dan tujuan dari pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat, selanjutnya sambutan penerimaan dari pihak lembaga mitra. Selanjutnya, memasuki materi tentang computational thinking, yang dari kegiatan presentasi dan diskusi tanya jawab, dan lanjutan pengerjaan soal Bebras Challenge yang dilaksanakan berupa tes yang berjumlah 5 soal kepada siswa. Setelah selesai materian, ada penutupan dari perwakilan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Dan berikut dokumentasi dari kegiatan bangunan yang kami lakukan di SDN 09 Bintan Utara dengan memberi dari terkait computational thinking maupun pelatihan berupa soal berupa computational thinking. Bella, selanjutnya yaitu pengukuran capaian belajar para peserta pelatihan dilakukan dengan menggunakan soal tes Bebras Challenge. Kami berikan soal sebanyak 5 soal yang dikerjakan dalam waktu 15 menit. Proses penyajian soal berupa kertas print yang berisi soal dari Bebras Challenge yang dibagikan per meja, yang dimana dalam proses pengerjaan satu meja bisa berisi 3-4 siswa. Berikut adalah tabel hasil nilai tes peserta pelatihan. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa peserta yang mendapat nilai 60 sebanyak 17,36%, nilai 80 sebanyak 13,28%, dan nilai 100 sebanyak 14,3%. Walaupun materi pelatihan dipandang baru bagi siswa SD, namun beberapa peserta dapat mengikuti dengan baik materinya yang dibuktikan dengan hasil nilai tes untuk anak yang mendapatkan nilai di bawah 60 sebanyak 3,6%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang bab 5 yaitu penutup. Next. Bulan. Pelaksanaan kegiatan membangun desa di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan pada bulan Maret 2022 sampai bulan Juli 2022. Melalui pendekatan analisis dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Mahasiswa mampu dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi dunia sosial dan mengabdi
mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan segala ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Mahasiswa juga mampu memberikan sumbangan berupa pikiran, pembaruan, pembinaan materi, dan mentransfer ilmu yang diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat Desa Lanceng Kuning guna peningkatan kualitas hidup dan kemajuan masyarakat khususnya di bidang teknologi. Next. Kedua saran, di sini ada 4. Yang pertama, kepada mahasiswa membangun desa, sebaiknya lebih meningkatkan kedisiplinan untuk tepat waktu, mandiri dan tanggung jawab yang tinggi dalam hidup di tengah-tengah masyarakat yang dituju oleh kegiatan membangun desa. 2. Kepada masyarakat yang ditempati oleh kegiatan membangun desa agar apa yang telah diberikan mahasiswa dapat diterima dan diterapkan dengan baik. Yang ketiga, sebaiknya mahasiswa harus selalu rendah hati, tidak bersikap menggurui dan menjunjung norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang keempat, masyarakat harus lebih giat dan berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga dengan mengembangkan potensi yang ada di Desa Lanceng Kuning. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman semuanya. Demikianlah presentasi kami terkait tentang pelatihan computational thinking dan pembahasan soal bebas challenge untuk siswa SD 009 Bintan Utara, Desa Lanceng Kuning, Kabupaten Bintan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.